Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya MJ Nugroho. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai akuntansi, belanja, barang, dan jasa, beban dan persediaan. Akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Untuk belanja operasi, ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Untuk belanja modal, seperti pembelian aset, baik itu aset tetap, untuk contohnya yaitu pembelian kendaraan, jalan, dan lain sebagainya. Untuk belanja tak terduga yaitu seperti anggaran yang disisihkan untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti contohnya bencana alam, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendera pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaraan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Ini sama seperti pendapatan yang di materi sebelumnya, yaitu apabila terjadi koreksi di tahun periode yang sama, maka akan dicatat sebagai pengurang belanja, dan apabila pada periode berikutnya, maka akan dicatat sebagai pendapatan yang lain. Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Contohnya yaitu belanja pada perubahan sal. Penyajiannya, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Untuk klasifikasi beban sendiri, yang pertama ada beban operasi yang menyangkut beban pegawai, beban barang, beban bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan aset tetap atau amortisasi, penyisian piutang, lain-lain. Untuk beban transfer yaitu beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Kemudian ada beban non-operasional, yaitu beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Kemudian ada beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa yang termasuk kejadian luar biasa, tidak bisa diramal pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadinya berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Ini seperti belanja tak terduga. Kemudian prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban diakui saat timbulnya kewajiban saat terjadinya pengalihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Terjadinya konsumsi aset saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Kemudian ada koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan, penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya dan dicatat sebagai pendapatan yang lain pada periode berjalan.
Ini sama seperti belanja sebelumnya, yaitu jika ada koreksi maka akan dicatat sebagai pengurang atau pendapatan lain-lain. Kemudian ada pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Catatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca pemda. Contohnya yaitu pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. GU atau TU itu adalah ganti uang atau tukar uang. Untuk contohnya beban pada kas di bendahara pengeluaran, kemudian kas di bendahara pengeluaran RKPPKD. Kemudian ada contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD. Untuk jurnalnya sendiri yaitu beban pada RKPPKD. Kemudian ada akuntansi persediaan. Definisi aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Untuk contoh persediaannya yaitu persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan bersih, persediaan bahan bangunan, persediaan amunisi. Untuk prinsip pengakuan dan pengukurannya, persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka akan dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan, dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Untuk pencatatan persediaan, contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP atau uang persediaan. Persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Penyajiannya yaitu persediaan dilaporkan dalam neraca dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh transaksi. Dibayar gaji bulan Januari 2021 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kaliam Jaya sebesar 500 juta menggunakan mekanisme LS. Mekanisme LS sendiri yaitu pembayaran langsung dibayarkan oleh RKPPKD atau rekening PPKD karena biayanya mungkin terlalu besar jika menggunakan UP atau uang persediaan. Maka pembukuan di SKPD-nya sendiri dari jurnal LRA, belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 500 juta. Kemudian untuk jurnal LO, beban pegawai pada RKPPKD sebesar 500 juta. Kemudian pembukuan di PPKD, jurnal LO, RK SKPD pada kas di kas daerah sebanyak 500 juta. Contoh transaksi SKPD, dibeli perlengkapan kantor 50 juta oleh Dinas Pendidikan menggunakan mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas, ini menggunakan UP, uang persediaan, jurnal LRA, belanja barang pada perubahan sal sebesar 50 juta, jurnal LO, beban barang pada kas di bendahara pengeluaran. Nah, di sini bisa menggunakan beban barang atau persediaan barang, nanti tergantung pada akhir pelaporan akan disampaikan di CLK. Kemudian untuk pembukuan SKPD, pada saat pengajuan SPJ atau surat pertanggungjawaban untuk memperoleh GU, ganti uang. Jurnal LO, kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD, sebanyak 50 juta. Kemudian pembukuan di PPKD sendiri yaitu jurnal LO, RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 50 juta. Contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 5 juta.
sedangkan saldo persediaan adalah 3 juta. Maka akan disesuaikan yaitu jurnal LO persediaan pada beban persediaan sebesar 2 juta. Nah, apabila misalnya persediaan lebih rendah daripada nilai persediaan, maka akan dibalik saja jadi beban persediaan pada persediaan. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.